Mangan ngombe barang gua apa itu? Nah, ya untuk supaya indera kita ini bisa meladeni diri kita itu. Ya, karena indera kita itu merupakan aparatnya dari akal. Akal seperti kita ketahui kemarin adalah Perdana Menterinya kalb. Kalb itu presiden, akal itu menteri, indera ini pasukan-pasukannya. Melihat segala titai pangeran ini nanti disampaikan oleh indera itu ke akal, kemudian dilaporkan kepada kalb sang presiden, presiden nanti menetapkan ini. Nah, akal itu bisa disebut sebagai pelitanya kalbu. Dia bisa melihat laporan dari khawas itu. Nah, nanti itu yang bisa musyahadah kepada hadirat ilahi itu adalah kalbu itu. Tapi dengan aparat-aparatnya itu. Jadi swarga itu ada dua bagian kenikmatan, ada dua sisi kenikmatan. Yang satu sisi kenikmatan yang utama yaitu kita di surga itu bisa diperkenankan untuk musyahadatul ilahi, bisa memandang Allah Subhanahu wa taala. Itu puncak daripada kenikmatan surga. Bisa melihat Tuhan. Yang lain itu bangsa kenikmatan sekunder, bangsa mangan enak, ngombe enak, bersanggama dengan bidadari segala macam, itu sekunder. Tapi sing nikmat yang, jadi kalau dibandingkan dengan nikmat yang puncak tadi itu, memandang musyahadah hadratul ilah, itu nikmat-nikmat sing bangsa weteng, bangsa kelamin itu kecil sekali, empreh. Raja dirimu itu adalah kalbu itu. Akal yang berpikir segala macam itu hanya khodam, pelayannya kalbu. Sementara kalbu itu sendiri, hati nurani itu sendiri, iku makhlukun diciptakan linazari jamalil hadratil ilahiyah, untuk melihat, memandang keindahannya hadirat ilahi. Bukan akal yang melihat hadratul ilahi, kalb. Nanti yang mendapat merasakan kenikmatan puncak itu ya kalbu itu. Akal hanya sebagai aparatnya kalbu saja. Yang diciptakan untuk melihat, bisa melihat hadratul ilah, itu adalah kalbu. Jadi kalau kita bertanya-tanya untuk apa sih itu kita hidup ini? Kita hidup ini untuk menyembah Allah, untuk ibadah itu. Tidak untuk yang lain-lain. Dan itu menghajatkan bagaimana kita memperlakukan rajanya diri kita, yaitu kalbu, dapat menguasai diri ini, sehingga betul-betul kita bisa menjadi hamba yang hidupnya itu memang semata-mata untuk menyembah Tuhan. Orang menyembah Tuhan, ibadah itu orang mau sembahyang tok, orang mau poso tok, tapi setiap laku kita semestinya kita harus apa jenenge, kita jadikan merupakan ibadah kepada Allah. Mulane apa nek wong sing ngalim itu semua perilakunya itu jadi ibadah semua, karena dia muraqabahnya kepada Allah itu tidak pegot terus. Jadi bukan hanya sholat, ingat Gusti Allah, makan juga gitu, ingat Gusti Allah, ke pasar ingat Gusti Allah. Semuanya diniatkan untuk mencari ridhone Gusti Allah Ta'ala. Orang mau sembahyang poso tok,
jadi wong ning pasar mbok takoki, kamu kok ke pasar ngapain? Saya ke pasar ini karena saya punya anak bojo, saya diperintahkan untuk menafkahinya, maka saya ke pasar untuk mencari nafkah untuk keluarga saya, karena itu diperintahkan oleh Allah. Ini ibadah. Kamu kok miyang ning segara apa golek iwak? Apa golek iwak barang? Ya engko tak dol tak nggo nafkahi anak bojo. Nafkahi anak bojo itu ibadah karena menuruti perintah Gusti Allah. Itu semua ala halum majaron. Apa saja itu yang kita kaitkan dengan perintah Allah Ta'ala itu menjadi ibadah. Sampai turu. Oh ya ini kok turu. Ya engko aku ben iso rada tengginas ameh salat tahajud. Itu turune jadi ibadah. Beda karo ya ini kok turu. Paling kok ana Liga Italia itu beda. Iku beda nah niatine ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun i'lam anna syahwata wal ghadaba khadimani lin nafsi. I'lam ngerti sira anna syahwata setuhune kekuatan syahwat. Kita mempunyai keinginan ini, keinginan itu syahwat. Ingin makan, ingin minum, ingin nikah itu syahwat. Wal ghadabalan kekuatan amarah. Makna kowe muring-muring semangat tapi turute. Iku khadimani pelayan karone lin nafsi kedua awak diri. Diri kita itu mempunyai pelayan dua, syahwah dan ghadab. Jazibani sing narik karone, yahfadzani ngreksa karone, amrat ta'ami ing urusan mangan, pakanan, wasara bila nomben-nomben, wan nikah lan nikah sanggama. Untuk apa? Li hamlil hawasi, untuk mendorong indera yang 5 itu. Summan nafsu khadimul hawas, mongko keri-keri awak iki iku khadimul hawas, layane indra. Syabakatul akli, perangkapnya akal. Wa jawasisuhu lan intel-intele apa? Intele mata-matane ya. Intel-intele akal. Yubsiru sing iso ningali ya akal biya kelawan jawasis sabakah maum sona al bari'i ing titan-titane pangeran sang pencipta. Jalat kang maha luhur apa kudratuhu, kekuasaane al-bari. Al-bari itu salah satu nama asmane Allah Ta'ala. Summal hawas, mongko keri-keri utai indra yang kita punya itu 5 ya. Panca indra. Mongko keri-keri indra iku khadimul akli, pelayane akal. Wa huwa utawi hawas indra iku lil qalbi tumrape kalbu iku sirajun, merupakan pelita lampu. Wa sumah lan lilin, yubsiru kang iso ningali
ya akal binurihi lawan cahayane akal al hadratal ilahiyata ing hadirat ilahi. Jadi dalam diri kita itu kemarin disebut ada pasukan itu namanya syahwah, kekuatan syahwat. Kalau kita tidak punya itu, kita tidak bisa apa-apa. Karena yang membuat kita cari ilmu itu juga syahwat, ingin cari ilmu supaya ini supaya itu ada keinginan-keinginan. Ghadab itu kekuatan yang membuat kita bergerak. Nek negatif itu sudah bergerak untuk mukul, naboi, nyadui barang. Tapi kalau yang positif yaitu untuk mengusahakan apa yang kita inginkan itu. Kita punya keinginan, ghadab itu yang memacu keinginan itu mencapai apa yang diinginkan. Dua-duanya ini merupakan pelayan diri kita. Kita pengen mangan, pengen ngombe, itu kan kepengin, itu kekuatan syahwat. Sedangkan untuk mendapatkan to'am itu kita menggunakan semangat ghadab. Mangan ngombe barang gua apa? Nah, ya, untuk supaya indera kita ini bisa meladeni diri kita itu. Karena indera kita itu merupakan aparatnya dari akal. Akal seperti kita ketahui kemarin adalah Perdana Menterinya kalb. Kalb itu presiden, akal itu menteri, indera ini pasukan-pasukannya. Melihat segala titai pangeran ini nanti disampaikan oleh indera itu ke akal, kemudian dilaporkan kepada kalb sang presiden nanti menetapkan ini. Nah, akal itu bisa disebut sebagai pelitanya kalbu. Dia bisa melihat laporan dari khawas itu. Nah, nanti itu yang bisa musyahadah kepada hadirat ilahi itu adalah kalbu itu. Tapi dengan aparat-aparatnya itu. Li'annal jannata krana setuhane swarga wa hiya utai jannah iku nasibul jauf. Iku bagiane weteng. Perut jauf itu waduk jauf. Awil farji utawa kemaluan. Wong kowe kepengin swarga itu kepengin mangan enak, ngombe enak, kepengin widodari sak piture to itu bagian jauf wal faraj. Muhtakar itu hal yang empreh, muhtakar tidak berarti muhtakar. Fi janibi tilkal jannah ing dalem dilihat dari sisi mengkono-mengkono swarga. Jadi swarga itu ada dua bagian kenikmatan, ada dua sisi kenikmatan. Yang satu sisi kenikmatan yang utama yaitu kita di surga itu bisa diperkenankan untuk musyahadatul ilahi, bisa memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu puncak daripada kenikmatan surga. Bisa melihat Tuhan. Yang lain itu bangsa kenikmatan sekunder, bangsa mangan enak, ngombe enak, bersanggama dengan bidadari segala macam, itu sekunder. Tapi sing nikmat yang, jadi kalau dibandingkan dengan nikmat yang puncak tadi itu, memandang musyahadah hadratul ilah, itu nikmat-nikmat sing bangsa weteng, bangsa kelamin itu kecil sekali, empreh, muhtakirah. Summal aklu
khadimul qalbi. Mongko keri-keri utai akal iku khadimul qalbi, iku pelayane kalbu. Jadi kamu itu raja dirimu itu adalah kalbu itu. Akal yang berpikir segala macam itu hanya khodam, pelayannya kalbu. Wal qalbu, sementara kalbu itu sendiri, hati nurani itu sendiri, iku makhlukun, diciptakan linazari jamalil hadratil ilahiyah, untuk melihat, memandang keindahan hadirat ilahi. Bukan akal yang melihat hadratul ilahi, qalb. Nanti yang merasakan kenikmatan puncak itu ya kalbu itu. Akal hanya sebagai aparatnya kalbu saja, yang diciptakan untuk melihat, bisa melihat hadratul ilah, itu adalah kalbu. Faman ijtahada, mongko sapane wong sing tenanan, mengerahkan tenaga dan pikiran tenanan fi hadhis sunnati, ing dalam iki gawean. Artinya bagaimana menjadikan akal dan kolbu sebagai pimpinan, syahwat ghadab hanya sebagai pelayan-pelayan saja. Fahuwa mongko utawi manijtahada iku abdun hakun, kawula yang sebenarnya, kawula sing bener-bener kawula, fi ghilmanil hadrati, ing dalem putra-putra hamba-hambanya hadirat ilahi tenan. Kama qala, kaya dene dawuh sapa Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtu, lan ora nitahake sapa panjenengan ingsun, al jinna ing jin, wal insa lan manusa, illa liya'buduni, kejaba supaya nyembah jin manusa mau ing ingsun. Jadi kalau kita bertanya-tanya untuk apa sih kita hidup ini? Kita hidup ini untuk menyembah Allah, untuk ibadah itu, tidak untuk yang lain-lain. Dan itu menghajatkan bagaimana kita memperlakukan rajanya diri kita, yaitu kalbu, dapat menguasai diri ini, sehingga betul-betul kita bisa menjadi hamba yang hidupnya itu memang semata-mata untuk menyembah Tuhan. Orang menyembah Tuhan, ibadah itu orang mau sembahyang tok, orang mau poso tok, tapi setiap laku kita semestinya kita harus kita jadikan merupakan ibadah kepada Allah. Mulane nek wong sing ngalim itu semua perilakunya itu jadi ibadah semua, karena dia muraqabahnya kepada Allah itu tidak pegot terus. Jadi bukan hanya sholat, ingat Gusti Allah, makan juga gitu, ingat Gusti Allah, ke pasar ingat Gusti Allah. Semuanya diniatkan untuk mencari ridhone Gusti Allah Ta'ala. Orang mau sembahyang poso tok. Wong ning pasar mbok takoki, kamu kok ke pasar ngapain? Saya ke pasar ini karena saya punya anak cucu, saya diperintahkan untuk menafkahinya, maka saya ke pasar untuk mencari nafkah untuk keluarga saya, karena itu diperintahkan oleh Allah. Ini ibadah.
kamu kok miyang ning segara apa golek iwak. Apa golek iwak barang. Ya engko tak dol tak nggo nafkahi anak bojo. Nafkahi anak bojo itu ibadah karena menuruti perintahnya Gusti Allah. Itu semua ala halum majar. Apa saja itu yang kita kaitkan dengan perintah Allah Ta'ala itu menjadi ibadah. Sampai turu. Oh ya ini kok turu. Ya engko aku ben iso rada tengginas ameh salat tahajud itu turune jadi ibadah. Beda karo ya ini kok turu. Paling kok ana Liga Italia itu beda. Iku beda niate ya. Wa maknahu ta maknane dawuh Gusti Allah Ta'ala mau wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun mau iku anna khalaqna sak temene panjenengan ingsun iku khalaqna nitahake sapa panjenengan ingsun al qalba ing kalbu wa atainahul mulka lan maringake sapa ingsun ing qalb tak paringi al mulka ing kekuasaan dadekno presiden, dadekno raja. Wal askarolan askar pasukan. Wa ja'alna lan dadekno sapa panjenengan ingsun an-nafsa ing awak-awakan diri ini markabahu sebagai tumpakane kalb. Badan kita ini hanya kendaraannya kalb. Yang penguasanya ya kalb itu hatta yusafira sehingga berangkat pergi ya kalb alaihi di atas nafas alaihi atas markab tumpaan kendaraan yang namanya apa jenenge nafas ini berangkat dari mana min alamit turab saking alam debu kita itu min turab kullukum min Adam wa Adam min turab. Nek kepengin mbuktekno nek kowe kok lemah iku. Kowe baratus sik ora iku apa meneh durung adus. Mbok gosok awakmu iku mesti metu bolote. metu bolote. Kowe mergo kok turab itu. Min alamit turab. Berangkat dari alam lemah tanah ila a'lal iliyin maring lebih dhuwur-dhuwure swarga-swarga sing dhuwur dhewe swarga iliyin. Jadi cita-citane qalb itu yang paling utama adalah musyahadatul rabb, memandang hadratul ilah. Memandang hadratul ilah itu di mana? Di surga. Nah, surga yang paling tinggi nanti bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Lah yang bisa melihat itu kalbu. Kalbu kita ini punya kendaraan diri kita. Jasad kita tidak ikut nanti. Yang tinggal hanya kalbunya atau rohnya yang sampai ke iliyin. Faiza aroda tatkala ning ngarepake ya qalb raja kita, raja diri kita, kalbu kita kalau menginginkan ayu adya yen to nekani haqqa hadzin nikmah yen to nekani ya qalb haqqa hadzin nikmah ing hae iki kenikmatan bisa melihat hadratul ilah bisa ke surga iliyin ya kudu jalasa misra sultan kudu pinarak misra sultan kaya dene raja kaya presiden di singgasana fi sadril mamlakatihi ing dalam tengah-tengahe kekuasaane kerajaane sultan ndak kok terus malah ngesot-ngesot gak karu-karan kabeh harus jadi raja kalbu itu
Wa ja'ala lan dadekake ya qalb al hadratal ilahiyata ing hadirat ilahi kiblatahu dadi kiblate qalb wa maqsidahu lan tujuan akhire kalbu itu kan. Kalau ingin kita itu yang sebenarnya adalah kalbu kita menginginkan surga iliyin, bahkan puncak dari kenikmatan bisa musyahadah menyaksikan Rabbul Izzah, hadirat ilahi, kita harus betul-betul kalbu kita itu menjadi raja di dalam diri kita. Ojo jadi budake syahwat, jadi budake nafsu amarah sampai itu. Harus jadi rajanya. Jadi seperti presidennya. Kok gak kayak menteri ini ya orang, kayak menteri ini. Ya, di tengah-tengah mamlakah wa ja'ala hadratul ilahi kiblatahu. Tujuan akhirnya adalah nanti itu melihat hadratul ilah. Wa ja'ala lan dadekake ya qalbu dadekake al akhirata ing akhirat didadekno watonahu negerinya, negeri di mana dia bisa memandang hadratul ilah. Di mana? Akhirat, bukan yang dunia iki. Dunia itu. Wa qararuhu lan panggonan menetape kalbu. Wa nafsal utawi awak iki dirinya, kalau kalbu tadi ya rajanya, dia harus duduk sebagai raja, di hadapannya hanya hadratul ilah. Kemudian tanah airnya adalah akhirat, tempat dia tinggal selama-lamanya. Wan nafsalan setuhune diri kita awak-awakan iki markabahu didadekno nafsa, didadekno markabahu ing kendaraane kalbu. Wa dunya lan dadekno dunya didadekno manzilahu ing panggonan transite kalbu. Manzil iku tempat tinggal sementara, transit. Ibarat kamu tujuannya tanah airmu itu Jakarta, bangsa hotel ning Semarang, ning Cirebon barang itu semuanya adalah transitan saja. Tapi nanti berpulangnya ya tetap ke waton tadi di akhirat. Wal yadain utai tangan loro, wal qadamaini lan sikil loro, iku khuddamahu, pelayan-pelayane kalbu. Tanah air kalbu itu akhirat. Dunia ini cuma transitane. Tangan, sikil, sak piturute itu khadam. Wal akla lan dadekno ing akal didadekno wazirahu ing menterine, perdana menterine kalbu. Nanti yang mengumpulkan informasi-informasi disampaikan, dilaporkan kepada sang presiden atau sang raja yaitu kalbu, itu adalah akal. Jadi perdana menteri. Wa syahwat lan dadekno syahwat, kekuatan syahwat yang membuat orang ingin ini ingin itu, didadekno amilahu ing pegawene kalbu. Wal ghadab utai kekuatan amarah, dadekno kekuatan amarah didadekno sihnatahu ing polisine, bagian keamanane kalbu. Jadi itu
Imam Ghazali membuat metafora diri kita ini seperti kerajaan atau seperti negara. Seperti kerajaan, rajanya adalah kalbu. Seperti negara kebangsaan, kalbu ini presiden. Lalu mempunyai menteri namanya akal, mempunyai polisi jenenge syahwat dan jenenge apa jenenge amarah sak piturute itu. Wal hawas utawi indra yang 5 itu, peningal, pendengaran, sak piturute, penciuman, iku jawasis sahu. Ana titike iku gak ora khawasis tapi jawasis. Ya. Jawasis. Jawasis itu jamae jasus. Jasus itu intel. Sing kon nelijiki kon ning Indonesia iki sing resmi BIN iku, Badan Intelijen Nasional. Ngawasi wong-wong itu. Kalau presiden kita yang namanya kolbu itu panca indera inilah, intel-intelnya. Melihat sana, dengarkan sini, mencium apa itu Jawa sisu. Wa kullu wahidin utawi masing-masing siji, itu satu, setiap satu iku muwakkalun dipasrahi bi alamin kelawan swijine alam minal awalimi saking pira-pira alam. Jadi ono alam iki ini itu indra yang merupakan pelayan-pelayannya raja tadi itu, pelayannya presiden yang jenis kalbu itu disebar kemana-mana untuk memberikan laporan. Nanti ya jema'u ngumpulake sapa kalbu lahu kanggo kalbu, karena dia nanti yang akan memutuskan. Ngumpulake ahwalal awalim ing kondisi-kondisi tingkah-tingkahe alam-alam yang oleh indra tadi dipantau, dikumpulkan. Titik wa quwatul khayal utawi kekuatan imajinatif, kekuatan khayal, kekuatan imajinasi. Kita itu mempunyai kekuatan imajinasi yang bisa kemana-mana gitu. Ngelamun tekan dindi, imajinasimu itu bisa macam-macam, bisa tengok-tengok ning gone kene tapi bisa mengembara kemana-mana. Wah aku numpak pesawat jet moro ning Amerika aku. Ning Amerika kono mampir-mampir ning Hollywood ketemu bintang-bintang film. Iku imajinasi, khayalan. Kekuatan itu ada pada kita. Nek ning gone binatang mbah aku gak tahu kumpul mek binatang ya. Kira-kira kan itu. Ini wong indri khayalan seperti kita, tapi yang jelas kita punya khayalan yang luar biasa. Tempatnya fi muqaddamid dimah, di depan, bagian otak itu di depan itu yang kita suka ngayal macam-macam. Kekuatan khayal itu kan nakib, koyok dene komandan, panglima. Yujma'u kang dikumpulake indau ana sandingi nakib apa akhbarul jawasis, informasi-informasine para intel tadi itu. Intel itu siapa? Itu tadi panca indera, meripat roh iki laporno, kuping ngrungu iki dilaporno, penciuman mencium bau ini dilaporno kabeh embek nakib iku. Ambek komandane, panglimane.
Wa quwwatul hifzi, kekuatan hafalan. Jadi ada kekuatan khayal ada sendiri, kekuatan menghafal ada sendiri. Jadi kepala kita itu meskipun kecil tidak besar, tapi itu luar biasa. Wong iso judeg sampai sekarang itu masih terus diteliti. Saraf-saraf yang ada di kepala ini, letaknya otak di otak kanan, otak kiri, di depan, di belakang, itu iso macam-macam. Ana wong tenguk-tenguk itu iso tekan Amerika barang itu gara-gara sing kene ana di depannya itu ada kekuatan khayal. Ada kekuatan hifzi, di mana sesuatu yang kamu dengar, kamu baca bisa kamu simpan di situ untuk kamu keluarkan nanti suatu saat. Kowe krungu bait-bait alfiah waca-waca terus masuk di kekuatan hifz. Panggonane fi wasdid dimag, di tengah-tengah otak. Misla sahibil kharitati, kaya sepadane wong sing duweni kharitah. Kharitah itu peta, ya. Jadi orang yang dalam perjalanan itu ana kaptene, ana sing navigasine, dia yang melihat peta arahnya kemana-kemana. Jadi nek ke Amerika itu lewat mana? Lewat Singapura dulu, apa lewat Jepang, apa lewat mana? Itu sahibul kharitah. Ya jema'u sing ngumpulake ya sahibul kharitah ar-riqa, berkas-berkas. Dari mana? Min yadin naqib, saking tangane komandan mau. Komandan dari mana? Komandan dapat dari intel-intel tadi. Intel-intel itu apa namanya, indra-indra ini laporan kepada nakib, akal itu, kemudian dicatat, diadministrasikan oleh kekuatan hifz yang ada di tengah-tengah otak kita, terus dikumpulkan berkas-berkasnya dari yadin nakib, saking tangane komandan mau, panglima mau. Wa yahfazuha, lan nyimpen ya nakib ing rikok iku mau, sing isine laporan-laporan apa yang sudah dipantau, dilihat, dicatat oleh intel-intel tadi, ya, indra-indra tadi. Disimpen ila ayyaridaha, tumekane yento membeberkan, mengutarakan ya kalbuha ing rikok mau alal akli ing atase akal. Akal itu apa tadi? Menteri, Perdana Menteri. Disampaikan ke Perdana Menteri. Hasil pantauan daripada intel-intel yang merupakan indra kita. Sampaikan kepada akal yang merupakan Perdana Menteri. Fa idza balagat hadhil akhbar, tatkalane sampai apa hadil ahbar iki informasi, berita-berita ini sampai ilal wazir, maring Perdana Menteri, yaiku akal. Yaro mongko ningali ya kalep sing dadi rajane, presidene, ahwalal mamlakati, ing kondisine kerajaan seluruhnya, ala muqtadaha ing atase tatrapane mamlaka.
Jadi presiden itu ngongkonan menteri-menteri aja, pembantunya itu melihat kondisi bagaimana harga beras, harga lombok, bagaimana kondisinya jalan-jalan, tapi turutnya pantau semua. Yang memantau itu wazir, menteri itu ini tadi apa jenenge akal. Akal itu perdana menteri dilapori oleh bangsane indera pendengaran, indera penciuman, indera penglihatan, itu indera itu dilaporkan kepada menteri disampaikan kepada presiden, baru presiden terus bisa mengetahui informasi yang utuh tentang kerajaannya, tentang negerinya. Oh, ini yang kurang, ini kebanyakan ini pasokan beras kurang, segala macam. Itu semuanya nanti bisa dipantau oleh raja atau presiden, dan karena tahu nanti tentang kondisi daripada kekuasaannya, kerajaannya, negerinya ini, nanti bisa lalu menetapkan kebijaksanaan sesuai itu laporan itu. Oh, yang di sana kekurangan pangan sana kelebihan pangan, bisa dibagikan ke sini. Itu ala muqtadha. Fa idza ra'aita wahidan minhum qad asa 'alaika, mongko tetkalane ningali sira wahidan ing salah seorang minhum saking pasukan-pasukan mau, intel mau, ternyata qad asa 'alaika, teman-teman durakani alaika ing atas sira. Durakani artinya gak taat. Wong dikon ngawasi pemilu ngono ae dadak ngowang-ngowahi. Barang ngono iku jenenge nulayani. Kongkon nglayani rakyat tapi terus nekan-nekan rakyat iku jenenge asa. Ya, ndak nuruti aturan. Nek kowe itu kalbu. Kowe itu kan diri kita itu presidennya adalah kalbu. Kalau kamu melihat ada yang begitu, ana sing duraka kaya ngono, misla syahwati, umpamane syahwat, wal ghadabi lan amarah mau, fa'alaika mongko wajib ing atase sira bil mujahadati kelawan mujahadah, berjuang tenanan. Artinya harus kamu perjuangkan, jangan sampai dia merugikan negerimu. Kamu itu artinya kalbu itu mempunyai andahan, indera segala macam. Ini harus manut perdana menterimu, yaitu akalmu. Kalau tidak manut, dicatati. Kamu harus betul-betul bisa mengekang mereka. Jangan sampai berlarut-larut durhaka mereka itu kepada kamu. Tapi wala taksid qatlahuma. Tapi jangan sekali-kali kamu sengaja nejo sira qatlahuma ing mateni anak buahmu, aja pateni. Awasi saja, tahan. Kalau dia itu ketoke neko-neko diluruskan, tapi aja mbok pateni. Timbangane duraka karo aku cites ae. Aja pateni. Aja pateni. Kenapa? Li'annal mamlakah, karena setuhune kerajaan ini, kekuasaanmu ini, kerajaanmu ini iku la tastakiru, ora iso tetep, ora iso mantap, ora iso aman illa bihima kejaba kelawan syahwat lan ghadab. Ya. Jangan seperti sudah dikemukakan di depan bahwa syahwat dan ghadab ini merupakan pelayan kita, pelayannya kalbu kita yang bisa kita manfaatkan untuk kepentingan kita.
Kalau ada kesalahan mereka, jangan dibunuh. Nah, kita tidak mempunyai aparat untuk memberikan informasi-informasi yang kita butuhkan untuk kemapanan kerajaan kita ini, diri kita ini. Ya. Bab tanpa ada kekuatan syahwat dan kekuatan ghadab, ya pincang. Negeri kita yang namanya diri ini pincang. Seperti negara yang tidak ada polisinya, tidak ada intelnya. Fa idza fa'alta dzalik kunta sa'idan. Nek kowe gelem nglakoni dzalika ing mengkono-mengkono mau, jadi memberikan tugas-tugas dengan porsi-porsi tertentu kepada pasukan-pasukan pelayan-pelayanmu dan tidak membunuh mereka. Kunta mongko ana sira ana iku sa'idan bahagia. Mbok pateni bahaya itu. Nek ora seperti yang disarankan Imam Ghazali ini, kunta sa'idan, kamu akan bahagia. Wa addaita lan jeneng kowe wis nekani haqqan nikmati ing haknya kenikmatan. Wa wajabat lan pasti laka kedue sira apa al khilatu kehormatan fi waqtiha ing dalem waktune khil'ah nanti. Nah, kamu nanti akan memetik hasilnya kalau kamu memperlakukan pelayan-pelayanmu syahwat ataupun ghadab itu dengan baik tanpa membunuhnya, maka kamu akan merasakan nanti itu belakangan akan kelihatan kamu memetik buahnya pada waktunya. Tapi kalau tidak, wa illam taf'al dzalika kunta mongko ana sira ana iku sakiyan cilaka naudzubillah. Bahwa wajibat lan wajib alaika ing atase sira apa annakalu siksa wal ukubatulan ukuman. Itu nanti akibatnya diri kamu sendiri. Kalau tidak memperlakukan pelayanmu yang sebaik-baiknya, maka kamu yang akan menanggung akibatnya nanti. Faslun tamamu sa'adah, utawi sempurnaning kebahagiaan. Senyampang kita membicarakan tentang bahagia dan cilaka, maka ada pasal ning kene yang menceritakan bahagia itu gimana. Tamamu sa'adati utawi kesempurnaane kebahagiaan iku mabniun terbangun ala salasati asya ing atase pondasi telu. Al mabniun ala salasati asya, dibangun ing atase 3 pondasi. Apa itu 3 itu? Yang pertama kuwatil ghadab tadi itu, kekuatan amarah. Seperti misalkan tidak mau kalau orang tidak punya amarah, ya tidak bergerak sama sekali. Sama dengan wa kuwati syahwah. Kuwati syahwah itu juga landasan dasar. Kita nggak punya keinginan apa-apa, ya tidaklah apa-apa. Adanya orang pintar karena dia berkeinginan untuk menjadi pintar, yaitu belajar tak dituruti. Ada orang kaya karena dia punya keinginan banyak duitnya, caranya dengan belajar dagang dan berdagang tak terus. Apa saja itu perlu kekuatan ghadab dan syahwah itu harus. Karena kesempurnaan kebahagiaan manusia itu landasannya kuwatul ghadab wa kuwatus syahwah wa kuwatul ilmi. Kita itu harus
mempunyai itu untuk membangun kebahagiaan dunia dan akhirat. Kekuatan ghadab, kekuatan syahwat, kekuatan ngilmu. Dari ghadab timbul semangat, dari kuat syahwat kita lalu berusaha, kemudian kita mempunyai kekuatan ilmu karena kita punya keinginan, punya syahwat untuk pinter, untuk ngalim. Karena kita mempunyai semangat amarah, kita berusaha kencang sekali untuk mencari ilmu itu sampai kita mempunyai kekuatan ilmu. Tiga-tiganya ini adalah landasan kita bahagia. Payuh taju mongko dibutuhake apa ayangku nayen to ana apa amruha perkarane kekuatan-kekuatan salasah tadi iku mutawassiton, tengah-tengah sedengan. Jadi harus dijaga keseimbangan antara kuatus syahwah, kuatul ghadab, kuatul ilmi. Jangan sampai berlebih-lebihan, harus mutawassiton, tengah-tengah. Kenapa? Li'alla tazida, supaya ora bertambah-tambah apa kuatus syahwati. Kalau enggak dijaga mutawassitonnya, tengah-tengahnya, nanti bisa-bisa kekuatan syahwatnya lebih menonjol. Lalu bagaimana? Fatukhrijahu ilar rukhasi, mongko ngetokake ya kuatus syahwah hu ing qalb mau ilar rukhasi marang golek keringanan-keringanan. Rukhas jamake rukhsah, itu keringanan-keringanan. Nek wis ngono fayahlika, rusak, qalb dirusak. Jadi kalau kita ingin syahwat kita itu kan kepengen enak-enakan, lesai, nyaman, santai gitu. Nah nek iki mbok umbarno berlebih-lebihan, nanti pengen salat yang golek keringan-keringanane, biyen nalika kowe durung mondok iku ngaji mbekan wong tuamu, mbekan kiai kampung iku nek wudu lengkap sak sunah-sunahe. Senajan kowe durung ngerti iku sunah apa wajib, tapi lengkap sembahyang iku. Bareng ngaji ning pondok ngaji takrib terus ngerti nek iki sunah terus malah iki jebule mok sunah tok. Lho sunah mok sunah mok. Biyen terus akhirnya terus mreteli sing sunah-sunah gak dilakoni. Itu nek waktu syahwah kenemenan ngono iku. Golek sing ringan-ringan. Rusak engko sesuai. Au tazida kuwatul ghadab, utawa kuwatul ghadab ini berlebihan. Tidak mutawassit, tidak sedengan, berlebih-lebihan. Akibatnya apa? Fatukhrijahu, mongko ngetokno apa kuwatul ghadab ing wong kalbu, diri kita, kalbu itu. Ilal khumki, marang kekumprungan, kumprungan bodoh sekali. Kuwatul ghadab sing maju ngamuke tok. Sing maju ngamuke tok, ketok bodhone. Fayahlika mongko ya rusak ya qalb. Protong-protong pokoknya pas harus semangat godope mekantar-kantar sampai lali golek ngilmu bareng. Nabrak-nabrak bodhone terus ketok. Tapi nek fa iza tawassatat tatkalane tengah-tengah wal kuatani kekuatan loro mau
baik kuwatus syahwah maupun kuwatul amarah itu tadi sedang-sedang saja. Kok iso sedang-sedang kenapa? Bi isyarati kuwatil adli, kelawan isyarate petunjuke kekuatan adil. Yo, kita itu istimewa. Kita tidak hanya mempunyai kekuatan syahwah, kuwatul syahwah kita punya, kuwatul ghadab kita punya, tapi kita juga punya kuwatul adli. Fungsi dari kuwatul adli ini adalah menyeimbangkan kekuatan-kekuatan. Jangan sampai kekuatan ghadab berlebih-lebihan atau kekuatan amarah berlebih-lebihan. Itu sing jaga supaya tetap sedang-sedang saja, itu kuwatul adli. Ya. Iki nek berlebih-lebihan ini bar rusak. Dalla ala tariqil hidayah. Fa idza tawassatatil kuwatan, tatkala ini tengah-tengah apa kekuatan loro, kekuatan syahwah maupun amarah mau, bi isyarati kuwatil adri, dalla mongko iso nuduhake ya qalb ala tariqil hidayati maring dalan petunjuk. Wa kadzalikal ghadab, semono uga ghadab amarah iku. Idza zada iku mau sing dhuwur kuwatus syahwah. Kuwatus syahwah nek berlebih-lebihan itu bisa merusak diri kita. Untungnya ana kuwatul adli yang bisa membuat kuwatus syahwat itu tidak berlebih-lebihan, sedang-sedang saja. Bakadzali karena iku kaya mengkono-mengkono kekuatan syahwah, al-ghadabu tai kekuatan ghadab, idza zala tatkalane bertambah-tambah ghadab, tidak sedengan. Jadi kowe duwe apa kekuatan amarah itu berlebihan. Idza zada sahula mongko gampang alaihi ing atase wong kalbiku apa adarbu mukul wal qatlu lan mateni. Sithik-sithik kepengin nabok, sithik-sithik kepengin nabok, mergo apa kekuatan amarahnya terlalu berlebihan, gak sedengan, pingine nekek main nabok. Tapi nek kurang, orang tidak mempunyai ghadab, tidak punya semangat amarah. Wa idza naqasa, tatkalane berkurang apa ghadab, zahabat mongko ilang apa al-ghiratu kecemburuan, wal hamiyatulan semangat fitine ing dalam agama, wa dunya lan donya. Iki penting, mulane ghadab dan syahwat ndak boleh dipateni, ndak boleh dibunuh. Mergo kalau kita bisa jaga amarah itu sedang, tengah-tengah, tidak berlebih-lebihan, itu akan bermanfaat untuk diri kita. Sebaliknya kalau berlebih-lebihan atau kurang, nek kurang, orang kurang semangat amarahnya kurang, ya tidak ada, ghirah tidak ada. Agamane dilecehno wong ya ben ngantek apa jenenge keistimewaan agamane dilecehkan, orang tidak ada kecemburuan, tidak marah, tidak apa. Itu karena tidak punya ghadab. Ini negatif sekali. Tidak ada semangat lagi untuk memperjuangkan agamanya Allah. Itu gara-gara tidak punya ghadab, kekurangan. Tapi kalau berlebih-lebihan ya bahaya, nabokan itu mau, nabokan nekekan barang itu mau. Nek kurang bisa kehilangan ghirah kita kepada agama kita. Wa idza tawassata, nek tengah-tengah
apa ghadab tengah-tengah. Jangan dihabisi, tapi jangan dilebih-lebihkan. Harus dijaga pakai akal kalbu tadi. Dijaga supaya kekuatan ghadab kita itu tengah-tengah. Akibatnya piye nek tengah-tengah? Wa idza tawassata mongko tatkalane tengah-tengah apa kekuatan ghadab mau yang terjadi apa? Karena mongko tinemu apa as-sabru sabar wasaja'atu lan kendel. Jadi sabar. Nek kurang kekuatan ghadab kurang. Itu ya enggak ana sing jenenge berani ndak ada. Mbok kon maju berjuang barangnya malah apa? Karena ndak ada semangat yang mendorong berjuang itu. Karena apa? Karena lemah ghadabnya itu. Tapi nek berlebih-lebihan terus ra iso sabar. Ra iso sabar. Tunabuki wong terus ae. Maka nek tengah-tengah kana sabru wasaja'atu wal hikmatu dan kebijaksanaan. Mulane ana dawuh khairul umur awsatuha. Jadi yang terbaik itu yang tengah-tengah. Apa saja kamu cari yang tengah. Jangan berlebihan ke sini, jangan berlebihan ke sini. Berlebihan ke sini iki jenenge ekstrim. Ekstrim kanan yang ini ekstrim kiri. Ini tengah-tengah ini yang paling baik. Nek kowe didesak ke sini, kamu masih bisa ke sini. Didesak dari sini, kamu masih bisa ke sini. Tapi kalau kamu di sini, didesak dari sini, kamu jatuh. Kalau didesak di sini, kamu jatuh ke sini. Kalau kamu di sini, desak sini enggak tiba, desak sini. Kalau kamu jadi pemimpin di sini, maka rakyatmu yang di sini merasa kamu jauh. Kalau kamu di sini, rakyat kamu yang di sini merasa kamu jauh. Tapi kalau kamu sebagai pemimpin di tengah, semuanya merasa dekat dengan kamu. Itu khairul umur awsatuha. Jangan berlebih-lebihan. Ya. Adanya sabar itu karena tawassul. Adanya saja'ah itu. Karena saja'ah itu di tengah-tengah antarane ngawur embek jereh. Kalau jereh tidak menghasilkan positif apapun, ora lapo-lapo. Tapi nek ngawur tanpa pertimbangan wabrak wae, ini bisa mencelakakan diri sendiri. Maka yang baik yang tengah-tengah, awsatuha, yaitu apa? Saja berani. Berani itu tidak takut dan tidak ngawur. Maju karena pertimbangan harus maju. Wa kadza asyahwatu. Itu tadi kalau ghadab. Kalau tengah-tengah orang bisa jadi sabar, bisa jadi berani dan bisa bijaksana. Wa kadza lan iku kaya mengkono-mengkono ghadab asyahwatu, kekuatan syahwat. Idza zadat tatkalane berlebihan ya syahwah kana mongko tinemu apa al fisku fisik pasek wal fujuru lan lacut. Syahwat dituruti, semuanya turuti. Jadi bajirut tenan kowe. Ya bajirut. Orang pasek, orang yang lacut. Kalau kelebihan, tapi jangan berkurang juga itu syahwat itu penting. Wa inna qasad lamun berkurang apa syahwat karena mongko tinemu apa al ajdu lemah apes. Ayo Kang berjuang Kang. Jadi itu akibatnya karena tidak ada kekurangan sahabat, tidak ada keinginan apa-apa kok. Sang ini ayo urip kok Kang ngono.
al-azm. Wal futur lan lesu ya. Lesu itu ya lembek itu ya. Nggak bisa mbok jak apa-apa. Dia tidak punya keinginan apa-apa. Mbok jak traktir mangan ning warung ae ndekne rasa-rasa. Emoh aku. Lah kowe meh buka apa? Saanane. Tapi kalau wa intawasatot nek tengah-tengah syahwat itu karena mongko ana tinemu apa al iffatu. Iffah itu harga diri, kehormatan diri. Ya. Kalau berlebih-lebihan jadi pasek, jadi lacut, tapi nek tengah-tengah bisa jadi iffah. Wal qanaah lan qanaah, teriman, tidak tamak, tidak murka, tidak serakah. Wa amsalu dzalik lan umpamane mengkono-mengkono kabeh. Jadi setiap apa yang menjadi pasukan diri kita itu ada manfaatnya, ada madaratnya. Yang jelas kalau berlebih-lebihan madarat. Kalau tengah-tengah bisa positif untuk kita. Itu goleki kabeh. Semuanya yang di tengah-tengah itu akan baik. Lomo itu tengah-tengah antarane berweh, boros dan medit. Kalau berlebih-lebihan aweh jenenge boros, berweh. Ndak mikir pokoknya. Wah, buandane kekno wong akeh sithik, kali-kali dekne kentekan duit gak duit ya pokoknya. Ngerokok ae ra kuat tuku. Merugikan diri sendiri. Tapi nek medit wah dirasani wong sak alam dunya. Itu. Jadi harus tengah-tengah. Tengah-tengah ya apa? Loman itu. Loman itu tidak berweh, tidak medit. Berani itu tidak jereh, tidak ngawur. Apa neh goleki sing apik-apik itu semuanya di tengah. Wa amsalu dzalik itu. Faslun i'lam anna lil qalbi wallahu a'lam.